Chapter 721 Kaisar Matahari. Saat itu sudah larut malam. Sebuah lempengan batu giok tergantung tinggi di cakrawala. Di kejauhan, lautan hitam naik dan turun. Pulau itu tertutup lapisan kabut putih dan kabur. Di tebing pil terdapat bebatuan aneh, dan obat tua itu menghadap ke bulan dan mengembuskan awan beraneka warna. Di lembah Tang, pohon dewa abadi Fusang emas 6 zang bersinar dengan gemerlap, menerangi langit malam. Di bawah pohon itu, ada seorang tetua berpakaian hijau yang berdiri sendirian. Dia dipenuhi dengan kebingungan dan tidak membalas Ye Fan. Di depannya, ada sebuah peti mati batu kuno. Itu dipenuhi dengan aura aneh, dan semua yang ada di pulau itu menjadi aneh karenanya. Di atas pohon Fusang emas duduk sekelompok istana kuno. Mereka samar-samar terlihat, menjulang tinggi, megah, dan mengesankan. Orang tua berpakaian hijau itu sepertinya telah kehilangan jiwanya. Seluruh pribadinya kacau, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa. Dia berdiri di sana seperti sepotong kayu. Senior, Ye Fan meninggikan suaranya. Menghadapi lelaki tua bertangan tunggal itu, dia mengambil beberapa langkah lagi ke depan. Di depan pohon ilahi Fusang, api yang mengamuk melonjak. Kekuatan suci matahari beredar dan peti mati batu itu menakutkan. Tidak ada satupun kultivator yang bisa mendekatinya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang memiliki desain di pohon abadi, tetapi mereka hanya bisa berhenti. Secara khusus, ras gagak emas telah mendekat beberapa kali, tetapi mereka telah dipaksa mundur oleh aura pria tua berlengan satu dan peti mati batu. Itu seperti binatang raksasa yang tidak aktif yang bisa menyerang kapan saja, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beberapa orang berkata dengan dingin. Mereka melihat Ye Fan berjalan ke depan, semakin dekat dengan tetua berpakaian hijau. Mereka semua takut dia akan benar-benar mendapatkan sesuatu. Kami tidak peduli dengan hal lain. Pohon Dewa Fusang ini milik ras gagak emas. Tidak ada yang bisa memiliki ide tentang hal itu, kata seekor gagak emas tua. Sementara itu, di samping, 8 putra mahkota ras gagak emas semuanya mengungkapkan niat membunuh. Mereka mengepung Ye Fan, ingin menjebaknya di dalam dan segera membunuhnya. Li Tian dan Yan Yixi terbang di atas tungku dewi. Mereka mencibir di udara dan meremehkan mereka. Luya dan 2 gagak emas tua turun dengan ho emas bersayap hitam yang mengalir di tangan mereka. Putra ilahi Taiyin dan Tao San Kui juga terbang dengan senjata suci kuno untuk membantu. Orang-orang di istana bulan mengelilingi Yi Qingwu untuk merayakan kembalinya dia dan tidak mengambil tindakan apapun. Adapun kekuatan besar lainnya, seperti Balai Raja Manusia dan Dinasti Dewa Ziwei, mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan dan untuk sementara tidak mengungkapkan sikap mereka. Tentu saja, selalu ada pertempuran yang terjadi di istana kuno. Sebagian besar ahli berkumpul di sana, dan mereka masih bertarung. Semua orang ingin mendapatkan warisan kaisar kuno umat manusia. Sekarang, api peperangan akhirnya mencapai bagian bawah pohon keabadian. Gagak emas diam-diam beraksi, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerang Ye Fan. Para pangeran ras gagak emas telah mengambil tindakan. Seseorang berteriak karena khawatir. Klan ini memiliki 10 pangeran, semuanya adalah tokoh tingkat master sekte, berkembang secara ekstrim, mengejutkan masa lalu dan sekarang. Tidak ada satupun master kekuatan besar yang bisa memiliki ahli waris yang menakutkan seperti ini. Pangeran ke-8 dari ras gagak emas beraksi. Ini adalah pemuda berusia 20 tahunan, kultivasinya sangat dalam dan tak terukur. Semburan api li terbang, membakar langit, menutupi Ye Fan di bawah. Namun, yang tidak disangka orang adalah Ye Fan tidak menghindar sama sekali. Dia membiarkan api menyentuh tubuhnya dan bermandikannya. Dia tidak terluka sedikit pun. Dia mengoperasikan kitab suci matahari kuno dan berjalan maju dengan langkah besar, mendekati tetua berpakaian hijau selangkah demi selangkah. Bahkan api matahari sejati yang merembes keluar dari pohon dewa tidak bisa melukainya untuk sementara. Ras gagak emas tidak lebih dari ini. Seseorang mencibir dalam kegelapan. Ini jelas menghasut, ingin mereka menghadapi Ye Fan dengan seluruh kekuatan mereka, tidak membiarkannya maju dengan mulus. Itu karena tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan tetua berlengan tunggal itu. Ras gagak emas dikenal sebagai keturunan makhluk abadi, tapi menurutku, tidak demikian. Pangeran ke-9 dibunuh oleh seseorang, dan sekarang, musuh besar ada di depan kita, namun... Cila! Segaris esensi api matahari terbang keluar, menyela kata-kata orang yang tersembunyi itu. Apa yang menggantikannya adalah tangisan yang menyedihkan. Penghasut itu segera terbakar menjadi abu.
Pangeran kedua ras gagak emas hanya memperlihatkan senyum dingin. Semua yang dia lakukan tidak penting baginya, tapi itu mengejutkan semua orang. Astaga, ini adalah untaian esensi api matahari yang dihasilkan ketika kekuatan suci matahari dioperasikan secara ekstrim. Dia benar-benar menyempurnakan hal semacam ini. Dia tidak hanya menemukan lokasi sosok yang kuat, tapi dia juga membakarnya menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya. Pangeran kedua dari ras gagak emas ini terlalu menakutkan. Esensi api matahari semacam ini sudah cukup untuk membakar Master Sekte yang tak tertandingi sampai mati, dan sosok kuat biasa akan sulit untuk melawan. Seberapa menakutkan orang seperti itu? Banyak orang menatap pangeran kedua, tapi dia tetap tenang. Fakta bahwa putra mahkota adalah pemimpin kerumunan membuat mereka semakin takut. Semuanya, mundur. Kita harus membunuh orang ini hari ini. Dia berani membunuh keturunan langsung dari ras gagak emas. Bahkan kebangkitan Kaisar Matahari kuno pun tidak bisa menyelamatkannya. Seorang pangeran gagak emas berkata. Mereka menyebar dan mengelilingi pohon emas Fusang dan Ye Fan di tengahnya. Nafsu makan ras gagak emas Anda terlalu besar. Kamu jelas ingin mengambil pohon abadi ini untuk dirimu sendiri. Seseorang dalam kegelapan mencibir. Pohon ini adalah tempat tinggal leluhur ras gagak emas kami. Apakah ada keraguan tentang ini? Seorang pangeran gagak emas bertanya. Bukti apa yang kau miliki bahwa ini adalah pohon suci leluhurmu? Orang dalam kegelapan mencibir. Itu buktinya. Luya berkata di langit. Dia menunjuk ke daun keemasan yang rimbun di mana sarang burung gagak terlihat samar-samar. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Fakta bahwa gagak emas pernah membangun sarang di atasnya tidak membuktikan apa-apa. Semua orang tahu bahwa pohon suci Fusang menemani Kaisar Matahari kuno untuk membuktikan daunnya. Itu adalah milik umat manusia, kata sebuah fosil hidup dari Balai Raja Manusia. Aula Raja Manusia adalah salah satu warisan paling kuno dari ras manusia. Pernyataan mereka saat ini menyebabkan suasana berubah. Pangeran ke-10 dari ras gagak emas menonjol. Dia adalah yang termuda dan bisa dikatakan penuh dengan semangat muda. Dia dengan terus terang berkata, dalam semua jenis mitos dan legenda, Fusang dan gagak emas tidak dapat dipisahkan. Ras saya bahkan menduga bahwa Kaisar Matahari kuno adalah nenek moyang ras gagak emas kami. Haha. Litian tertawa dan melihat ke bawah dengan tungku dewi di tangannya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa pendiri Balai Raja Manusia, pendiri Istana Bulan, leluhur dinasti Ilahi Ziwei, dan orang tua dari Istana Delapan Penglihatan semuanya adalah inkarnasi dari leluhur Anda? Siapa sebenarnya pemilik pohon Dewa Fusang? Hal ini menyebabkan semua orang di sini waspada. Semua kekuatan besar ingin merebutnya. Tapi semua orang tahu bahwa tidak ada satu ras pun yang bisa memonopolinya. Semua orang hanya bisa membaginya di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, ini hanya masalah seberapa banyak yang bisa mereka dapatkan. Mereka bersikap keras sekarang agar bisa mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan. Saya pikir kita bisa membicarakan hal ini nanti. Itu benar. Sekarang, semuanya, tolong saksikan dari pinggir lapangan. Mari kita hadapi musuh terbesar ras kita terlebih dahulu. Pangeran kedua dari ras gagak emas mengangguk sambil menatap Ye Fan. Jika kalian ingin membunuhku, berjalanlah ke sini dulu. Ye Fan menoleh dan berbicara. Pada saat ini, dia sudah tiba di hadapan lelaki tua berjubah hijau itu. Semua orang sangat terkejut. Peti mati batu itu tergeletak di sana secara horizontal. Beberapa orang mencoba menggunakan senjata suci mereka untuk menyerang tetapi semuanya diblokir. Ye Fan tidak kenal takut. Secara alami, itu karena tembaga yang berkarat. Kedua pedang kuno itu sepertinya telah merasakan ketidaknormalan tempat ini dan tidak terbang ke dalam laut reinkarnasinya. Peti mati batu itu sangat menakutkan. Setiap helai energi yang merembes keluar sudah cukup untuk menghancurkan karakter yang tak tertandingi. Itu diam-diam ditampilkan begitu saja, sangat misterius. Semuanya, saatnya menyerang. Seseorang dari ras gagak emas berteriak. Mereka memiliki firasat buruk tentang ini. Ye Fan benar-benar mendekati lelaki tua berjubah hijau itu tanpa takut akan tekanan yang menakutkan. Ini bukan pertanda baik. Yang lain juga tercengang. Ye Fan tiba di depan pohon dan membiarkan esensi matahari menyiramnya. Dia tidak terluka sama sekali karena dua keping perunggu telah membantunya memblokir serangan itu. Letakkan pola formasi dan bunuh dia di sini. Putra mahkota berteriak. Meskipun dia berusia lebih dari 50 tahun, dia masih memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Jubah taunya berkibar tertiup angin sementara rambut emasnya tergerai di bahunya. Matanya sangat dingin. Boom!
Selain Luya, 8 pangeran lainnya semuanya berdiri di posisi tertentu. Pola misterius memanjang dari bawah kaki mereka, mengguncang langit dan bumi. Apa? Ini adalah formasi ilahi kuno dari ras gagak emas. Masing-masing dari 8 gagak emas memegang bendera formasi kuno. Itu adalah hasil karya orang suci. Mereka ingin membunuhnya tanpa memberi Ye Fan kesempatan. Pada saat yang sama, mereka merencanakan dan mengambil tindakan untuk merebut pohon dewa. Mereka benar-benar meletakkan rune ilahi ini. Ini adalah formasi pembunuhan kuno. Bahkan seorang raja dewa tertinggi pun akan memiliki keluhan setelah terjebak di dalamnya. Semua orang ketakutan. Ini adalah formasi penjaga sekte ras gagak emas. Itu tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Siapa sangka itu akan ditetapkan untuk Ye Fan. Boom! 8 spanduk itu sehitam tinta. Mereka seperti 8 dewa iblis kuno. Mereka sangat menakutkan saat mereka menjulang tinggi di sana dengan kekuatan yang mampu melintasi 3000 dunia. Dalam sekejap mata, formasi pembunuh kuno ini memancarkan cahaya yang menakutkan. Sosok emas muncul dan berdiri dengan gagah di langit melahap awan hitam. Dia sangat tinggi dan menjulang tinggi di atas awan iblis. Matanya memancarkan beberapa lusin cahaya keemasan saat dia berkedip. Itu Sage Agung ras gagak emas. Formasi pembunuhan kuno ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar memanggil avatar Sage Agung ras gagak emas. Aura menakutkan dilepaskan, menyebabkan banyak orang di lembah Tang pingsan di tempat. Mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Kekuatan liar dan liar seperti itu seolah-olah dia adalah satu-satunya eksistensi tertinggi di dunia membuat semua orang gemetar ketakutan. Hanya kekuatan besar dengan senjata suci yang bisa mempertahankan ketenangan mereka dan tidak menjadi lemas. Yang lain tidak bisa bergerak. Apa yang ras gagak emas coba lakukan? Semua orang sangat terkejut. Apakah itu untuk berurusan dengan seorang Ye Fan? Ini benar-benar membuat keributan besar karena masalah kecil. Ini adalah formasi dewa penjaga sekte ras gagak emas. Itu sudah cukup untuk membunuh raja dewa tertinggi. Ini bukan spanduk kuno yang ditiru, tapi spanduk asli dari formasi pembunuhan kuno yang sebenarnya. Itu benar-benar diletakkan di sini hari ini. Ras gagak emas ingin menelan pohon ilahi Murbei penyangga saja. Seseorang berteriak. Li Tian dan Yan Yixi menyatakan sikap mereka dengan tindakan mereka. Mereka adalah orang pertama yang mengambil tindakan, mengeluarkan tungku dewi mereka dan meledakkannya ke depan. Semuanya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini hanya untuk membunuh Ye Fan. Tolong tunggu dan lihat. Luya berbicara di saat yang tepat. Dia mengeluarkan kelabang emas Blackwing dan 2 gagak emas tua di belakangnya juga membantu melawan tungku dewi. Awalnya, yang lain ingin mengambil tindakan, tapi sekarang mereka berhenti. Boom! Di langit, awan gelap bergulung dan kabut iblis memenuhi langit. Dunia menjadi gelap gulita seolah-olah itu adalah era kuno. Sosok emas berdiri di awan dengan mata menakutkan yang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Dia sudah mengambil tindakan. Dia mengambil langkah maju dan ingin menekan Ye Fan sampai mati. Kekuatan yang menentang dunia yang dia lepaskan mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Itu tidak mungkin. Kelabang emas Blackwing adalah senjata dewa. Formasi pembunuhan kuno itu bahkan lebih menakutkan. Yi Qingwu seperti peri di bawah bulan dewa. Kalau begitu lupakan saja, kata Ye Fan. Siapa aku, siapa aku? Pria tua berlengan satu itu bertanya pada dirinya sendiri. Matanya menjadi lebih terang dan lebih terang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memeluk peti mati batu itu. Dewa perang gagak emas di langit diselimuti oleh cahaya yang mengalir. Dia berdiri di awan gelap dan menekan 9 langit. Namun, ketika menghadapi kesadaran ilahi dan peti mati batu, dia menjadi sangat khusyuk dan tidak bergerak maju. Di 9 langit dan 10 bumi, akulah penguasa tunggal. Aku menyapu 3000 dunia dan membalikkan 6 jalur reinkarnasi. Aku adalah Kaisar Suci Matahari. Pria tua berlengan satu itu berkata perlahan sambil memeluk peti mati batu. Pada saat ini, seolah-olah 3 dunia dan 6 jalur reinkarnasi terguncang. Ombak laut utara yang hitam menghantam langit dan semua awan runtuh. Chapter 722 Kata-kata Kaisar Kuno.
Jubah hijau pria tua berlengan satu itu berkibar tertiup angin. Meskipun dia tidak heroik atau kuat, pada saat ini, ada semacam keanggunan tak tertandingi yang bisa menekan 3.000 dunia dan melampaui zaman. Di lembah Tang, cahaya ilahi mengalir ke langit. Begitu segelnya dibuka, seluruh pulau tampak hidup kembali. Auranya melonjak seperti banteng, menyebabkan bintang-bintang bergerak dan 10.000 dunia berguncang. Orang tua berpakaian hijau itu berdiri di bawah pohon dewa. Pohon fusang kuno berdesir seolah-olah menangis untuknya. Pohon itu bergoyang dengan cahaya keemasan yang jatuh ke tubuhnya. Jika itu adalah orang lain, mereka akan berubah menjadi abu, tetapi orang tua itu bermandikan cahaya itu, tampak lebih ilahi. Kaisar Matahari Kuno. Identitas yang tak terduga, gelar yang bisa menghancurkan langit kuno, Kaisar Besar Umat Manusia. Banyak orang gemetar tanpa sadar. Mereka bersujud menyembah, tidak dapat mengendalikan diri sama sekali. Ini adalah rasa takut yang berasal dari jiwa. Buk, buk. Di pulau itu, suara orang berlutut naik dan turun saat mereka gemetar. Kaisar kuno terlalu jauh dari masa depan, namun dia masih bisa muncul kembali di dunia. Ini adalah sebuah keajaiban. Ye Fan sudah siap secara mental, tapi dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia bertemu dengan orang ini di bintang purba lain, dan itu benar-benar seorang kaisar besar umat manusia. Setelah meninggal, keinginannya tidak hilang dan ingin kembali ke tanah airnya. Formasi pembunuhan kuno ras gagak emas pada awalnya ditargetkan pada Ye Fan, tetapi juga menjebak Kaisar Matahari Kuno di dalamnya. Awan gelap bergulung dan kabut hitam meluap ke langit. Seorang sage agung emas muncul di sana. Kekuatan ilahi pria tua berpakaian hijau itu sangat menakjubkan. Matanya memancarkan dua berkas cahaya keemasan yang membelah langit dalam sekejap. Cahaya itu sangat indah dan menakutkan, seakan-akan bisa membabat abis bintang-bintang di angkasa. Dentang, dentang. 8 suara mengguncang dunia. Tatapannya menebas 8 panji-panji dari tangan sage agung ras gagak emas. Panji-panji itu berkibar dan jatuh ke dalam debu. Cara ini mengejutkan dunia. Seberkas cahaya menghancurkan formasi dewa penjaga sekte ras gagak emas. Bisa dikatakan bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Semua orang tertegun. Semua ini terlalu tidak nyata. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kuat? Dia tidak bergerak, tapi seberkas cahaya menyapu seluruh zaman. Itu benar-benar Kaisar Suci Matahari. Hati orang-orang dari klan Gagak Emas hampir hancur. Itu adalah bendera formasi yang dibuat oleh Sage Agung, sebuah benda suci yang tak ternilai harganya. Sama seperti senjata ilahi, kelabang emas bersayap hitam yang mengalir, itu adalah harta paling berharga dari klan Gagak Emas. Hati mereka sakit sampai mati. Wajah 8 putra mahkota klan Gagak Emas seputih salju, dan mereka bahkan merasa ingin mati. Ini sama saja dengan menghancurkan fondasi mereka. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang kaisar kuno dari ras manusia. Selama berabad-abad, hanya segelintir orang yang bisa melakukan ini. Orang tua berjubah hijau itu tidak terus menyerang. Saat dia bermandikan cahaya keemasan dari pohon murbei yang menopang, dia menjadi linglung. Dia melihat ke langit dan tanah, matanya dipenuhi dengan perubahan yang tak terbatas. Tidak ada yang berbicara. Lembah Tang sangat sunyi. Hanya suara daun-daun emas yang berkibar tertiup angin dan suara bergelombang dari lautan hitam di kejauhan yang terdengar. Tiba-tiba, tubuh pria tua berpakaian hijau itu bergetar. Riak menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya hitam yang berputar di sekelilingnya seperti matahari hitam. Ini adalah transformasi yang aneh. Itu bukan Sun Sein Force yang legendaris, melainkan kegelapan yang gelap gulita. Dia telah berubah menjadi matahari hitam. Hati-hati, ini adalah kehendak dewa. Seseorang sangat tenang. Dia diam-diam mengirimkan suaranya, mengingatkan semua orang. Kata-kata ini membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Makhluk ini terlalu jahat. Menurut legenda, itu sangat menakutkan dan bahkan bisa menahan orang-orang suci umat manusia. Kehendak dewa dikatakan terbentuk dari kehendak jahat dewa yang sudah mati. Betapa kuatnya Kaisar Matahari Kuno. Dia juga menghasilkan hal semacam ini yang sebanding dengan dewa. Di masa lalu, Kaisar Suci Matahari memandang rendah zaman, berani dan baik hati. Semakin dia seperti ini, semakin jahat kehendak ilahi dia. Seseorang memperingatkan dengan keras. Bulu kuduk semua orang berdiri. Makhluk ini terbentuk dari seutas kehendak jahat. Itu jauh dari sebanding dengan Kaisar kuno yang agung, tapi masih sebanding dengan orang suci. Boom! Luya bergegas maju dengan kelabang emas bersayap hitam di tangan. Taois Sankwe menindaklanjuti dengan tombak panjang umur. Dewa Taiyin dan beberapa ahli lainnya juga menekan dengan senjata suci mereka.
Di bawah, 8 putra mahkota ras gagak emas merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka mengambil 8 spanduk yang rusak dan dengan cepat mundur. Beberapa orang dengan senjata suci juga buru-buru mundur. Mereka tidak ingin menyerang kehendak ilahi, tetapi hanya ingin mendukung orang-orang mereka sendiri saat mereka mundur. Di bawah pohon ilahi Fusang, lelaki tua berpakaian hijau itu dikelilingi oleh lingkaran hitam. Itu dipenuhi dengan kekuatan iblis yang mengabaikan orang biasa. Seolah-olah raungannya bisa menghancurkan zaman. Dia memeluk peti mati batu itu. Hanya Yevan yang berdiri di depannya. Yang lainnya mundur jauh, gemetar ketakutan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini bukan Kaisar Matahari kuno. Ini adalah kebangkitan dari kehendak jahatnya. Dalam sekejap, seluruh lautan hitam bergetar dan meluas ke arah benua. Kekuatan yang benar-benar berlawanan. Awalnya adalah matahari keemasan, tapi sekarang telah berubah menjadi matahari hitam. Jantung semua orang berdegup kencang. Tidak ada yang berani bertindak ceroboh dan mereka semua menonton dengan gugup. Tiba-tiba, di tengah-tengah matahari hitam ini, mata pria tua berlengan satu itu menyerangkan 2 berkas cahaya hitam. Seolah-olah dia dikejutkan oleh sesuatu. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan menatap Yevan. Lebih tepatnya, dia menatap 2 buah perunggu tua yang berbintik-bintik karat di pundak Yevan. Cahaya hitam di matanya tidak berkedip sama sekali. Ini dia, ini rusak. Dia tampak sangat terkejut dan hampir membatu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang sangat lama, seperti patung tanah liat. Pria tua berpakaian hijau itu berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama. Matahari hitam di sekeliling tubuhnya perlahan-lahan meredup, dan lingkaran hitam perlahan-lahan menghilang. Matanya juga menjadi jernih. Aku bukan Kaisar Suci Matahari. Aku hanya gumpalan kehendak jahatnya, bahkan tidak 1/10.000 dari kekuatannya. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memahami kehidupan masa lalu dan masa kini, dan dia tahu masa lalu. Pohon ilahi Fusang memercikkan cahaya ilahi, membaptis tubuh jahatnya dan secara bertahap membuatnya lebih cerah. Lingkaran cahaya keemasan melingkari tubuhnya. Itu sangat berbeda dari sebelumnya, dan akhirnya ada jejak aura kaisar kuno manusia. Pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan kejahatan tidak lagi menjadi jahat. Mata dewa itu menjadi jernih saat dia menatap 2 keping perunggu hijau. Matanya sedalam langit berbintang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, dia berdiri di depan Fusang dan meletakkan peti mati batu itu di atas tanah. Dia perlahan-lahan mendorong peti mati itu dan melihat ke dalam. Boom! Ini adalah aura yang tak terlukiskan. Untaian itu menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan, menekan 3000 dunia dan membalikkan 6 jalur reinkarnasi. Semua orang berlutut. Meskipun Yevan memiliki perlindungan perunggu tua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tercekik. Jantungnya berdebar-debar dan dia hampir jatuh ke belakang. Kaisar Suci telah meninggal dunia, dan mayatnya telah menghilang. Siapa yang menyentuhnya? Dewa itu bergumam karena terkejut. Pada saat ini, hanya Yevan yang memiliki kesempatan untuk melihat ke dalam peti mati batu. Yang lainnya gemetar dan bersujud di tanah. Tidak ada mayat kaisar kuno manusia di dalam peti mati. Hanya ada sepotong kulit manusia yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari. Semua fluktuasi yang menakutkan berasal dari itu. Ada beberapa tetes darah keemasan di atasnya seolah-olah itu baru saja terkelupas belum lama ini. Kemana perginya mayat kaisar suci manusia? Mengapa hanya ada sepotong kulit yang tersisa? Yevan terguncang. Dia segera memikirkan kaisar surgawi yang tak pernah mati. Ketika dia membuka peti matinya, dia hanya melihat sepotong kulit. Kaisar surgawi abadi dan kaisar suci matahari adalah makhluk tertinggi di era kuno. Mereka melampaui para dewa dan hanya mereka yang memiliki kehendak dewa. Mengapa bisa seperti ini? Mengapa jasad mereka seperti ini setelah mereka meninggal? Mereka terlalu mirip, dan mereka hampir berjalan di jalan yang sama. Orang tua berjubah hijau itu bersujud pada peti mati dengan ketulusan yang tak tertandingi. Setelah sekian lama, dia berdiri dan menutup peti mati itu. Dia menoleh ke Yevan dan berkata, "Aku bisa saja memberimu pohon ilahi Fusang, tapi sekarang aku tidak bisa. Aku hanya bisa memberimu cabang ilahi yang panjangnya 10 kaki." Dentang. Pohon suci Fusang menjatuhkan cabang emas yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Itu ditutupi dengan daun emas yang begitu menyilaukan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Di kejauhan, mata banyak orang memerah. Pembuluh darah mereka melonjak dan mereka sangat terharu. Mereka tidak ingin bergegas, tetapi tidak ada yang berani bertindak sembrono.
Ye Fan mengorbankan kuali dan mengumpulkan cabang emas. Ini adalah item yang paling mendasar. Itu berisi esensi dari api yang ekstrim dan merupakan benda suci yang tak tertandingi. Sulit untuk mendapatkan bahkan satu daun dengan jutaan dan jutaan emas. Tubuh pria tua berjubah hijau itu menjadi lemah. Sebelum menghilang, dia tiba di depan Ye Fan dan mengulurkan jarinya untuk mengukir karakter di ruang di antara alisnya. Setiap goresannya sangat lambat. Hati Ye Fan bergetar. Dia sangat terharu. Ini adalah karakter kaisar, karakter yang hanya dimengerti oleh para kaisar besar kuno. Ada juga 9 karakter kuno dalam kitab suci Dao. Dia telah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun tetapi masih belum sepenuhnya memahaminya. Senior, tolong ukir beberapa karakter lagi. Saya akan membantu Anda membawanya ke depan dan menerangi 3000 dunia. Kulit Ye Fan sangat tebal saat dia berbicara. 9 karakter sudah cukup. Dao harus berjalan sendiri. Orang tua berjubah hijau itu setenang sumur kuno. Pada akhirnya, dia memeluk peti mati batu dan duduk bersila di bawah pohon fusang. Buktikan Dao di sini, kubur tulang belulangmu di sini. Takdir naik dan turun, semuanya hilang. Pria tua berjubah hijau itu mulai berubah menjadi Dao. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi pingsan dan berangsur-angsur menghilang. Semua orang tahu bahwa untaian terakhir kejahatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci umat manusia akan segera lenyap. Hanya pohon fusang yang abadi yang tersisa di dunia ini. Ini membuat orang menghela nafas. Dao yang agung itu tidak memiliki emosi. Bahkan kaisar-kaisar besar kuno hanyalah debu dalam sejarah. Boom! Getaran keras terdengar. Seluruh pulau mulai tenggelam saat lautan hitam bergelombang. Lembah Tang akan segera menghilang. Orang-orang berteriak dengan panik saat mereka terbang ke langit. Ada juga yang bergegas menuju pohon abadi. Namun, peti mati kuno itu tergeletak berantakan dan mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Selain itu, pohon Dewa Emas juga melonjak dengan energi suci yang menakutkan. Ye Fan menemukan bahwa dia terjebak di depan pohon suci. Dia tenggelam bersama dengan peti mati kuno dan menghilang ke kedalaman Laut Utara. Mata laut, itu adalah mata Laut Utara. Banyak orang yang terkejut. Sebuah lubang hitam besar muncul di laut dan menelan lembah Tang, menenggelamkannya ke dalam kegelapan abadi. Bahkan pohon fusang yang berwarna keemasan hanya bisa memancarkan cahaya yang lemah dari dalam. Tidak ada yang berani mengikuti. Legenda mengatakan bahwa mata Laut Utara dapat melahap langit dan bumi serta memurnikan para dewa dan iblis. Itu adalah tempat di mana kaisar-kaisar besar kuno menindas mereka yang telah melakukan kejahatan besar. Bajingan Ye, kenapa kamu tidak lari? Li Tian berteriak. Saya ingin lari, tapi saya tidak bisa bergerak. Ye Fan tersenyum tak berdaya dalam kegelapan. Jika terjadi sesuatu pada Ye Fan, Yi Qingwu juga akan terlibat. Dia sedikit mengernyit saat tahi lalat merah di antara alisnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia seperti bulan ilahi, sangat murni dan suci. Boom! Dengan suara terakhir, lembah Tang benar-benar tenggelam ke dalam mata laut dan menghilang dari dunia ini. Dalam kegelapan, pohon ilahi emas berakar pada peti mati batu dan mengalir dengan cahaya suci. Tidak jauh dari situ, Ye Fan duduk bersila dan diam-diam berkultivasi. Dia memahami apa yang telah dia pelajari dan menyempurnakan cabang emas itu. Apakah ini mata Laut Utara? Tempat di mana kaisar-kaisar besar kuno menindas mereka yang telah melakukan kejahatan besar. N. Chapter 723 Ibu Kota Surga. Dalam kegelapan, hanya gema langkah kaki Ye Fan yang bisa terdengar. Menginjak tanah yang dingin dan keras, suara langkah kakinya berjalan jauh dan luas. Tidak ada yang lain. Tidak ada kehidupan. Tidak ada cahaya. Ini adalah tanah kematian yang luas. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan semua kehidupan telah padam. Hanya ada kegelapan dan kedinginan. Tanah terlarang tempat kaisar-kaisar kuno yang hebat mengusir kejahatan besar dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan aneh. Ini adalah mata laut, sedalam jurang yang dalam. Tidak ada air, juga tidak ada lautan hitam yang mengalir ke belakang. Hanya ada keheningan yang mematikan. Tempat ini sangat dingin dan kering. Ye Fan berjalan sejauh puluhan mil, tapi dia masih belum bisa mencapai ujungnya. Di sepanjang jalan, dia akhirnya melihat sesuatu yang istimewa, beberapa potong tulang. Tulang-tulang orang suci. Dunia telah berubah sejak lama. Di zaman sekarang, hampir tidak mungkin bagi orang-orang suci kuno untuk muncul. Kalaupun ada, hanya akan ada satu atau dua. Tulang, darah, kulit, dan daging mereka adalah benda-benda ilahi yang abadi yang dapat disempurnakan menjadi senjata suci.
Namun, meskipun tulang-tulang di tanah sangat keras dan tidak bisa dihancurkan, tidak ada fluktuasi kekuatan suci. Mereka telah lama kehilangan sifat ilahi yang seharusnya mereka miliki. Apakah sudah terlalu lama? Tak lama kemudian, dia melihat sepotong kulit manusia. Kulit itu berkerut dan tidak berkilau. Beberapa tetes darah di atasnya tidak berbeda dengan darah biasa. Ya, legenda mengatakan bahwa tempat ini dapat melahap langit dan bumi dan memurnikan para dewa. Itulah sebabnya para kaisar kuno yang agung memilih untuk menggunakannya untuk mengusir penjahat. Bahkan esensi darah orang suci pun bisa habis. Ye Fan berjalan lebih dari 100 mil dan menemukan fakta yang menakutkan. Setelah dikurung, sepertinya akan sangat sulit untuk keluar. Lebih dari 10 orang suci tampaknya telah meledakkan diri dalam upaya untuk membuka jalan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Kehendak Kaisar Suci umat manusia memberiku banyak uang, tapi pada akhirnya, dia mengunciku di tanah pengasingan. Dia tidak yakin. Apakah dia masih bisa keluar? Tempat ini memiliki keliling kurang dari 200 mil. Ye Fan sudah berjalan sampai akhir. Hanya ada kekacauan primitif yang tersisa di sekelilingnya, dan dia tidak bisa mendekat. Ye Fan akhirnya menemukan beberapa tulang yang tidak rusak. 2 milik ras manusia, dan 5 lainnya milik ras alien. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang mereka sebelumnya. Jika tulang belulang yang hancur yang dia lihat sebelumnya ditambahkan, setidaknya ada 30 orang suci yang telah diasingkan di tempat ini. Sungguh mencengangkan. Jika berita tentang ini tersebar, itu akan cukup untuk mengguncang domain bintang kuno ini. Ini adalah sangkar yang bisa menekan seorang Sein dan tidak bisa dihancurkan selama berabad-abad. Ye Fan mencari untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat menemukan jalan keluar. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah semua esensi di tubuhnya akan menguap dan bocor dengan cepat. Seperti yang diharapkan, mata laut utara dapat memurnikan dewa dan iblis dan melahap langit dan bumi. Orang-orang suci ini semua telah mati kehabisan tenaga di sini. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Jika ini terus berlanjut, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ada gumpalan kabut di mana-mana. Itu adalah hamparan kekacauan yang sangat besar tanpa jalan keluar. Tanah kegelapan yang luas ini seperti bagian dalam pot, dan bentuknya kurang lebih sama. Ye Fan menelusuri kembali langkahnya. Pohon ilahi Fusang seperti lampu yang terang di tengahnya. Cahaya keemasan dari pohon itu seperti matahari. Hanya dengan kembali ke tempat ini, esensinya bisa berhenti mengalir. Semuanya karena pohon dewa abadi telah berakar di sini. Namun, Ye Fan tidak bisa mendekat karena peti mati batu itu tergeletak berantakan dan auranya menakutkan. Pada saat ini, 2 keping perunggu tua telah kembali ke laut reinkarnasi. Tidak ada cara lain selain terus berkultivasi. Ye Fan memegang cabang pohon ilahi sepanjang 3 meter di tangannya dan duduk bersila di tanah, berkultivasi dalam keheningan. Di tengah alisnya, 9 karakter kuno muncul satu persatu dan masing-masing berkembang dengan lingkaran cahaya ilahi. 9 lingkaran cahaya berputar di sekelilingnya seperti dewa dari tanah abadi tengah. Ye Fan percaya bahwa kehendak ilahi dari Kaisar Suci manusia tidak akan benar-benar ingin mengasingkannya di sini. Dia seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk dengan mempelajari 9 karakter kuno yang tertinggal. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Ye Fan berkultivasi dalam keheningan. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam cahaya keemasan dan cabang di tangannya menjadi agak lebih pendek. Beberapa dedaunan telah menghilang. 7 bulan kemudian, dia menyambut kesengsaraan surgawi pertamanya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Dia tidak dapat menghindarinya karena dia jatuh ke dalam mata laut utara. Petir berbentuk manusia, petir istana surgawi, dan menara pengawas kuno semuanya turun pada saat yang bersamaan. Hukuman surgawi lenyap dan semuanya menjadi sunyi. Hanya Ye Fan yang duduk bersila di lingkaran cahaya ilahi dan bersinar dengan pohon ilahi Fusang tidak jauh dari sana. Seluruh tubuhnya tampak seperti diukir dari batu giok. Memahami Dao. Berkultivasi. Begitu saja, waktu mengalir perlahan seperti air. Ye Fan seperti batu besar yang tidak bergerak sama sekali. Cabang pohon ilahi di tangannya semakin redup. Semua daun emas di pohon itu hampir rontok. Helai demi helai energi suci asal matahari diserap ke dalam tubuhnya. Cabang pohon suci ini hampir sepenuhnya diserap olehnya. Selama 4 tahun ini, cabang pohon dewa emas menyusut dalam ukuran dan akhirnya lenyap dari tangannya. Tubuhnya bagaikan emas ilahi, bersinar dengan gemilang. Dan selama proses ini, Ye Fan mengalami banyak kesengsaraan surgawi. Dia menaiki 9 anak tangga kecil dari fondasi abadi tingkat kedua selangkah demi selangkah. Orang tidak bisa tidak mengatakan bahwa dia sangat berbakat dalam jalur kultivasi.
Sulit baginya untuk menerobos kemacetan. Selama 2 tahun ini, dia mengembangkan energi suci matahari dan juga esensi yin yang ekstrim, menyelaraskannya dengan Dao Agung Taiji. Meskipun ia mengalami banyak musibah, ia berhasil melewatinya dengan selamat. Yin dan yang hebat, mana yang lebih kuat? Yin dan yang adalah sama. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ada beberapa orang bijak yang berkultivasi seperti ini. Namun pada akhirnya, mereka semua berjalan di jalan yang tidak bisa kembali, mati, hanya meninggalkan kebencian. Ye Fan berada di tingkat kedua dari fondasi keabadian dan secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para sage agung itu. Saat ini, dia bisa mengkultivasi keduanya tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa melanjutkan jalan kultivasinya. Saat ini, dia menggunakan Dao Agung Taiji untuk bergabung dengan Dao Agung. Selama 4 tahun ini, Ye Fan telah meneliti 8 domain terlarang, memahami Dao dengan susah payah. Kadang-kadang, dia akan mendapatkan pengalaman baru, menerobos batas ke-8. Namun, selama 4 tahun ini, dia hanya mengalaminya 8 kali. Perasaan itu terlalu luar biasa, dia bisa menggunakan kata rahasia, "Oh," untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya 10 kali lipat, melampaui batas ke-8. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dia sedang naik. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka seolah-olah dia menerima pembaptisan dari dewa. Namun setiap kali, dia akan kembali ke alam fana, tidak dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Dikatakan bahwa hanya dengan memasuki 8 domain terlarang, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengalami misteri tak terbatas dari domain terlarang dari banyak dewa kuno. Namun, seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Dia teringat kata-kata Yi Qingwu. Itu adalah domain terlarang ilahi. Ketika dia kesepian, dia akan berkultivasi. Ketika dia bebas, dia akan membaca kitab suci Dao. Ini adalah kehidupan Ye Fan. Dia terjebak sendirian di tanah tempat para orang bijak mengasingkannya. Kesepian adalah temannya, kegelapan adalah temannya. Tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan, tidak ada cinta atau kematian. Dia hanya bisa berkultivasi sendirian, melupakan segala sesuatu di dunia. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bakat surgawi, apakah Anda mengacu pada saya? Ye Fan sekali lagi terbangun dari kondisi pemahaman Dao-nya. Dia berbicara pada dirinya sendiri seperti ini, bukan karena dia narsis atau sombong. Sebaliknya, dia dengan tenang menyatakan kebenaran. Selama 4 tahun ini, dia naik selangkah demi selangkah dari anak tangga kecil pertama dari fondasi surgawi tingkat kedua sampai ke anak tangga kecil ke-8. Semuanya begitu alami. Setiap kali belenggu muncul, kehendaknya akan menjadi seperti tinju-tinju reinkarnasi 6 jalannya, menekan maju dengan kehendak yang tak tergoyahkan, menghancurkannya dengan satu serangan. Dewa membunuh Dao 3 kali. Apakah pepatah ini benar? Ye Fan bertanya pada dirinya sendiri. Dia teringat kembali pada ratapan beberapa penguasa suci, serta pengalaman pahit dari banyak fosil yang masih hidup. Beberapa jenius luar biasa dari Yayasan Surgawi tingkat kedua terjebak di langkah kecil ke-8. Sebagian kecil dari mereka terjebak di anak tangga minor ke-9. Dan begitu saja, mereka terjebak selama 2000 tahun. Di era saat ini, terlepas dari wilayah bintang biduk utara atau ladang bintang kuno Ziwei, tidak ada kekurangan pemimpin sekte Yayasan Abadi tingkat kedua. Namun, karakter Yayasan Abadi tingkat ketiga jarang terlihat. Ini adalah dewa yang membunuh Dao 3 kali. Jika tidak, mengapa ada penguasa suci tua yang memasuki 7 tempat terlarang untuk mencari obat dewa abadi untuk memperpanjang hidup mereka? Ini karena mereka terlalu tidak mau menerima hal ini. Mereka telah berkultivasi sepanjang hidup mereka dan telah mencapai puncak fondasi keabadian tingkat kedua ketika mereka masih muda. Namun, mereka terjebak di sini selama 3000 tahun. Jelas, mereka telah mengambil satu langkah maju, namun mereka tidak memiliki cara untuk mencapai tanah. Tidak dapat memasuki tingkat ketiga adalah penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Ketika seseorang merasa kesepian, mereka akan membaca Kemegahan Selatan. Ketika mereka bebas, mereka akan membaca Pengadilan Kuning. Setelah berkultivasi selama 4 tahun, Ye Fan mulai berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat catatan kuno di sisi lain ruang berbintang, menggunakannya untuk menghabiskan waktu. Ye Fan tidak menyerah. Dia percaya bahwa kehendak Kaisar Suci tidak akan mengizinkannya mati di sini. Oleh karena itu, dia menghabiskan hari-harinya untuk mempelajari 9 aksara kuno. Bis. Dan hari ini, Ye Fan menanamkan 9 aksara kuno di tubuhnya. Setelah itu, dia menuliskannya di udara, dan saat dia melakukannya, sebuah celah benar-benar muncul di kehampaan.
Hati Ye Fan bergejolak. Dia menuliskan 9 karakter kuno itu lagi dan lagi, membaginya menjadi kombinasi yang berbeda. Dari jauh, pohon abadi sepertinya telah merasakan sesuatu. Pohon itu bersinar dengan cahaya ilahi keemasan saat daun-daun keemasan di pohon itu berdesir. Pada saat yang sama, peti mati batu itu juga memancarkan aura yang tak terlukiskan. Mata Laut Utara tidak lagi stabil dan mulai bergetar hebat. Ombak besar naik ke langit, dan beberapa iblis besar yang berpatroli langsung terlempar. Seperti yang diharapkan, 9 karakter kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Matahari Suci dapat mematahkan batasan. Ye Fan menjaga hati daunnya, memusatkan energi dan semangatnya. Dia sangat fokus, menggunakan hatinya untuk menuliskan 9 karakter kuno, membentuk tanda dao yang misterius. Boom! Mata Laut Utara terbuka lebar, dan pada saat ini, Ye Fan bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia membumbung tinggi ke langit. Jurang tak berdasar di bawah semakin jauh dan jauh. Dia langsung terjun ke Laut Hitam, menggunakan mantra barisan untuk menerobos ombak dan melarikan diri. Ye Fan bagaikan kilatan petir keemasan, membumbung tinggi ke langit. Dia berdiri di antara awan dengan kecepatan tinggi. Beberapa iblis yang lebih besar di bawah bingung. Ombak hitam Laut Utara menjulang tinggi ke langit, seolah-olah seekor binatang purba yang menggemparkan dunia telah terbangun, bergejolak dan bergolak. Namun, segera menjadi tenang dan laut kembali normal. Apakah kalian melihatnya? Saya rasa saya baru saja melihat mata Laut Utara muncul. Mustahil, mata Laut Utara adalah tempat di mana Kaisar kuno mengusir penjahat. Bagaimana seseorang bisa membukanya? Aku pasti salah lihat. Tidak ada kesalahan. Aku hanya melihat kilatan petir berwarna keemasan menyambar. Apa menurut kalian itu orang yang menghilang bersama Lembah Tang 4 tahun lalu? Ini adalah sekelompok iblis dengan kultivasi yang sangat kuat. Ada iblis besar di laut, dan ada juga yang di darat. Kemunculan dan lenyapnya Lembah Tang telah mengguncang bidang bintang ini, dan semua kekuatan besar telah meninggalkan orang-orang di sini untuk menjaganya. Itu belum tentu benar. Master dari kuil 8 penglihatan tidak ada bandingannya di dunia. Sekarang, siapa yang bisa menyainginya? Dewi Yikingu tidak ada bandingannya di generasinya. Dia telah berkembang pesat dalam 4 tahun ini, dan bahkan menembus 8 batasan. Siapa yang bisa menyainginya? 9 pangeran dari ras gagak emas semuanya sangat gagah berani. Sekarang, tidak banyak yang bisa menyaingi Luya. Taois Sankui dan anak Dewa Taiyin sama-sama jenius. Dikatakan bahwa kuil umur panjang dan aula Raja Manusia bertukar kitab suci abadi. N. Chapter 724 Garis keturunan terakhir Kaisar Suci. 4 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi banyak hal telah terjadi selama itu. Ye Fan berjalan di laut, bertemu dengan banyak pembudidaya iblis dan manusia, dan belajar banyak hal dari mulut mereka. Faktanya, 4 tahun ini bisa dikatakan sebagai lautan badai, di antaranya ada warisan abadi yang dihancurkan di zaman sekarang. Sekte Dewa Matahari, sejak kitab suci kuno hilang, akhirnya berakhir. Di masa lalu, dinasti Dewa kultivasi paling kuat dari ras manusia hilang begitu saja. Saya mendengar bahwa kehancuran mereka berada di bawah bayang-bayang klan gagak emas. Ye Fan terkejut, mendengar berita ini di laut benar-benar sedikit linglung. Sekte Dewa Matahari kuno, sekte tertua dari ras manusia, salah satu asal mula kultivasi, menurun dari hari ke hari, dan akhirnya berakhir hari ini. Ini bisa dikatakan semacam ironi, di era kemunculan kembali Kaisar Dewa Matahari dan kembalinya mayat-mayat itu, sekte kuno yang sekarat ini tiba-tiba runtuh. Di masa lalu, tanah suci nomor 1 yang disembah oleh semua orang kuno menghilang begitu saja. Dikatakan bahwa garis keturunan Kaisar Matahari kuno hanya ditinggalkan dengan seorang anak, dan setelah jatuhnya sekte, keberadaannya tidak diketahui. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ye Fan melangkah maju dan bertanya. Tentu saja, sangat disayangkan sekte Dewa Matahari kuno dihancurkan begitu saja. Saat itu, Kaisar Suci kuno menciptakan semua jenis harta karun aneh dan mewariskannya kepada ras manusia, tetapi dia tidak ingin keturunannya tidak dapat melindungi mereka. Sayang sekali, jika Kaisar kuno tahu, dia juga akan terdiam dan menghadapinya dalam diam. Sungguh mengecewakan. Ini pasti dilakukan oleh ras gagak emas, tapi tidak ada satupun sekte besar ras manusia yang pergi untuk melindungi mereka. Mereka benar-benar menyapu salju di depan pintu mereka sendiri. Sekte Dewa Matahari kuno menghilang, dan bayangan klan gagak emas ada di antara mereka. Hampir semua orang tahu bahwa merekalah yang memimpin semua ini. Mengapa klan gagak emas melakukan ini? Ye Fan bertanya.
4 tahun yang lalu, mereka mengalami kekalahan besar di Lembah Tang, dan saya tidak tahu dari mana mereka mendapat kabar bahwa kitab suci Dewa Matahari kuno tidak hilang, jadi mereka membantai sekte kuno yang sedang menurun ini. Dalam pertempuran Lembah Tang, bendera formasi yang ditinggalkan oleh Sage Agung klan Gagak Emas semuanya rusak, yang membuat klan itu hampir menjadi gila, itulah fondasi mereka. Saya menebak bahwa klan Gagak Emas juga melakukan ini untuk membalas dendam. Bagaimanapun, Kaisar Suci dari klan manusia yang menghancurkan harta karun suci mereka, jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada keturunannya. Sayang sekali. Setelah kematian Kaisar Suci, keturunannya berakhir seperti ini. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia tersentuh dan juga sangat marah. Keturunan Kaisar Suci generasi pertama ras manusia bahkan tidak bisa melindungi garis keturunan terakhir. Jika ada kejahatan besar yang dimusnahkan, maka itu satu hal. Namun, mereka diintimidasi dan dipermalukan sampai sejauh ini, bangkit demi merebut kitab suci kuno mereka. Bahkan mungkin saja itu adalah balas dendam. Ini benar-benar suatu jenis kesedihan. Semua ini juga membuktikan bahwa tidak ada yang namanya dinasti ilahi yang abadi, dan tidak ada yang namanya warisan yang abadi. Semuanya akan berakhir suatu hari nanti. Bahkan para kaisar kuno sendiri tidak dapat mencapai hal ini, belum lagi semua yang mereka tinggalkan. Kasihan sekali anak itu, saya tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di sekte Matahari Kuno, dan juga satu-satunya garis keturunan Kaisar Suci di dunia ini. Dikatakan bahwa dia telah pergi ke laut, mungkin dia ada di wilayah laut ini. Ketika Ye Fan mendengar ini, hatinya sangat berat. Setelah bertanya dengan hati-hati, dia menghilang ke laut. Lihat, bukankah orang itu terlihat sedikit familiar? Mengapa saya merasa dia sedikit mirip dengan orang yang menyebabkan kegemparan 4 tahun lalu? Maksudmu, dia adalah orang yang membunuh Pangeran ke-9 Gagak Emas dan adik dari Guru Kuil 8 Penglihatan 4 tahun lalu. Dia benar-benar mirip dengannya. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia dan Lembah Tang jatuh ke dalam mata Laut Utara selamanya? Itu adalah tempat di mana Kaisar kuno membuang orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar. Tidak ada yang pernah melarikan diri darinya. Mungkinkah dia bisa muncul kembali di dunia? Itu tidak mungkin salah. Bukankah ada berita setengah bulan yang lalu bahwa ada gerakan aneh di mata Laut Utara, dan petir emas keluar? Sulit untuk mengatakan bahwa itu bukan dia. Astaga, dia melarikan diri dari sangkar orang-orang suci kuno. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika itu benar, maka akan ada badai besar. Untungnya, dia ingat jalan dari 4 tahun yang lalu. Saat itu, ketika dia mencari Lembah Tang, orang-orang memasuki lautan melalui gerbang kerajaan. Di sepanjang jalan, ada beberapa pulau kuno yang diukir dengan rune formasi dan altar pengorbanan. Setengah bulan kemudian, Ye Fan masih muncul di Lautan Hitam. Dia menggunakan rune formasi yang tersisa di pulau-pulau kuno untuk menyeberang ke jalan yang salah, tetapi pada akhirnya, dia masih datang ke benua itu. Selama periode ini, dia terus-menerus bertanya dan memperoleh informasi yang tidak akurat. Satu-satunya garis keturunan yang masih hidup dari Sekte Matahari Kuno dilindungi oleh seorang pelayan tua dan melarikan diri ke laut. Laut Utara tidak damai akhir-akhir ini. Banyak ahli muncul, bergegas ke Eye of the Sea untuk mencari tahu kebenarannya. Suku Gagak Emas. Di Lautan Hitam, cahaya ilahi melintas di mata Ye Fan. Dia melihat selusin gagak emas terbang di atas permukaan laut. Dia berjalan di atas ombak. Lautan hitam itu sangat tenang, luas dan tak terbatas. Dia melihat ke langit dan berkata, "Orang-orang dari suku Gagak Emas, apa yang kalian cari?" Pada saat itu, angin dan ombak sangat tenang. Suaranya seperti guntur, menyebar jauh dan luas di samudera hitam yang luas, menyebabkan ombak mengalahkan awan. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Dia, orang yang 4 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Dia melarikan diri dari Eye of the North Sea. Itu benar, itu dia. Saat itu, dia membunuh Pangeran ke-9. Di langit, ribuan bulu ilahi emas melesat. Orang-orang ini semua memiliki kilatan dingin di mata mereka. Bahkan ada beberapa gagak emas yang ingin melarikan diri dan melapor. Ye Fan berdiri di atas laut dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Dia mengeluarkan raungan keras. Seketika itu juga, seolah-olah dunia akan hancur. Gelombang suara yang bergulung-gulung menembus langit yang luas sejauh ribuan mil. Lautan yang luas ini akan terbalik. Puff, puff. Di langit, lebih dari 10 ahli suku gagak emas pingsan satu demi satu. Di bawah raungan Ye Fan, tubuh dan jiwa mereka hancur total.
Bahkan tidak ada tulang yang patah yang tersisa. Dia hanya meninggalkan satu orang di belakang untuk menjelajahi lautan kesadarannya. Dia mengetahui bahwa anak dari Sekte Matahari Kuno benar-benar pergi ke laut dan dibawa oleh seorang pelayan tua. Suku Gagak Emas mengirim sejumlah besar ahli. 6 atau 7 dari 9 pangeran datang, dan bahkan beberapa tetua secara pribadi keluar untuk mengejarnya. Dia menerima bantuan dari orang tua berpakaian hijau, memperoleh 9 kata dari Kaisar Matahari Kuno, dan juga menyempurnakan cabang Fusang. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan semua ini? Bahkan jika dia mengabaikan ini, sedikit garis keturunan terakhir dari Kaisar Suci ras manusia tidak boleh dimusnahkan seperti ini. Ini karena dia tidak jahat, dan leluhurnya memiliki jasa yang tak terukur bagi ras manusia. Menurut informasi yang dia peroleh, Ye Fan mengejar ke satu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia takut jika dia terlambat, dia akan menyesal. 2 hari kemudian, Ye Fan bertemu dengan 9 ahli suku Gagak Emas lainnya. Di antara mereka, ada seekor gagak emas tua yang sebenarnya adalah kultivator yang menakutkan. Dia adalah sosok yang lebih tua. Itu dia. Itu yang disebut Ye Fan dari 4 tahun lalu. Teriak seseorang. Gagak emas tua itu mengetahui hal ini. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan cermin emas kuno. Dia membaliknya dan menyorotkannya ke arah Ye Fan. Boom! Ini adalah untaian api esensi matahari. Itu menarik energi esensi dari segala arah dan memicu teriknya matahari di langit. Semua itu terfokus pada cermin kuno dan berubah menjadi cahaya ilahi yang bersinar ke arah Ye Fan. Kalian benar-benar tidak bisa melupakanku. Ye Fan naik ke langit. Dia tidak takut menghadapi cahaya ilahi ini dan melayangkan tinjunya. Retak. Cermin emas kuno itu hancur menjadi selusin bagian dan jatuh dari langit. Tetua suku Gagak Emas cukup kejam. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi matahari keemasan dan terbang, bertabrakan dengan Chu Feng. Ye Fan tidak bergeming. Dia sama sekali tidak takut pada pasukan suci matahari. Dia menghadapi api esensi matahari secara langsung dan bergerak pada saat yang genting. Dengan suara letupan, dia dengan tangan kosong mencabik-cabik matahari emas itu. Ah! Jeritan yang menyedihkan terdengar. Gagak emas yang kuat ini tercabik-cabik. Seorang penatua dibunuh oleh Ye Fan begitu saja. Tidak lama kemudian, Ye Fan meninggalkan wilayah laut ini. Kali ini, dia tahu dengan jelas kemana keturunan terakhir dari Kaisar Suci Matahari melarikan diri. Dia dengan cepat mengejarnya. Untungnya, ada pelayan tua yang setia melindungiku. Jika tidak, keturunan terakhir dari garis keturunan Kaisar Suci Manusia akan lenyap. Selain itu, ada juga lebih dari 100 ahli suku Gagak Emas, termasuk beberapa pangeran dan tetua. Ini adalah anak yang kuyu dan lemah. Tubuh mudanya hampir hancur berkeping-keping oleh seorang ahli suku Gagak Emas, dan dalam 2 tahun ini, dia hampir mati karena penyakit ini. Pakaian di tubuhnya compang-camping, dan wajah kecilnya kotor. Namun, matanya jernih. Selain itu, seolah-olah ada matahari di dalam tubuhnya, membuat tubuhnya yang kurus dan lemah bersinar. Ye Fan akhirnya tahu mengapa suku Gagak Emas harus mengejar anak ini. Setelah menerima luka yang begitu parah, bahkan seorang ahli tertinggi pun akan mati, namun anak ini selamat. Konstitusi anak ini istimewa. Dia seperti reinkarnasi dari matahari emas, dan setiap inci dari tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. Dia sangat mirip dengan Kaisar Suci Matahari dari era kuno. Suku Gagak Emas ketakutan. Jika tubuh anak ini dipelihara dengan baik, dan dia benar-benar memiliki kitab suci matahari kuno padanya, bahkan jika dia tidak menjadi Kaisar Suci kedua, dia masih akan menjadi buah dao yang tak terukur. Selain itu, suku Gagak Emas percaya bahwa kemunculan kitab suci matahari kuno sangat erat kaitannya dengan anak ini. Inilah yang sangat ingin mereka dapatkan, dan untuk menghilangkan akarnya dan mendapatkan kitab suci kuno, mereka tidak ragu-ragu untuk mengirimkan sejumlah besar ahli. Di samping, pelayan tua itu sudah berada pada napas terakhirnya. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia dengan lemah bersandar pada karang. Busa darah menyembur keluar dari mulutnya, dan sepasang matanya yang sudah tua menjadi semakin keruh. Anak ini berteriak dalam kesedihan dan memeluk pelayan tua itu dengan erat. Dengan suara lembut, dia menangis, "Paman Jiang, jangan tinggalkan aku. Tong Tong tidak punya saudara, hanya kamu." Batuk. Pelayan tua itu terbatuk-batuk dan dengan penuh kasih mengusap kepala anak yang lemah ini. Mata tuanya menjadi lebih redup dan lebih keruh saat dia berkata, "Kamu adalah keturunan Kaisar Suci, garis keturunan terakhir. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa melindungimu." Saat dia berbicara, dia memuntahkan busa darah dari mulutnya.
Dia hampir tidak bisa berbicara, dan kata-katanya tidak jelas. Paman Jiang, jangan mati, kita hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Anak itu menangis dalam kesedihan dan memeluk erat lengan pelayan tua yang patah. Aku terlalu tidak berguna, aku bahkan tidak bisa melindungi sedikit pun garis keturunan Kaisar Suci. Pelayan tua itu memeluk anak itu dengan tubuhnya yang patah dan meratap ke arah langit. Matanya kehilangan kilau, dan hidupnya telah mencapai akhir. Air mata keruh mengalir di wajahnya yang keriput. Serahkan adikmu. Rambut Ye Fan berdiri karena marah. Dia turun dari langit dan menghantam dengan tinjunya. Ah! Pangeran ke-8 dari suku Gagak Emas mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya terbang ke arah anggota klan lainnya. Chapter 725 menghadap ke empat laut. Ye Fan turun dari langit dan menghancurkan Pangeran ke-8 dengan satu pukulan. Tubuhnya terpecah menjadi beberapa bagian dan terbang ke segala arah. Darah memercik ke semua orang yang hadir. Ah! Roh primordial Pangeran ke-8 bergegas keluar dan berteriak dengan sedih. Burung gagak emas kecil yang selalu menyilaukan itu terbang ke langit untuk menghindari bencana yang fatal ini. Pluf! Namun, Ye Fan sama sekali tidak memberinya sedikit pun kesempatan. Dia seperti dewa iblis, memandang rendah dunia. Sebuah tangan emas besar mengulurkan tangan, meraih roh purba di awan, menghancurkannya menjadi bubuk. Mulai sekarang, nama Pangeran ke-8 akan selamanya terhapus dari dunia ini. Semua orang tercengang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Rumus baris tidak ada bandingannya di dunia ini. Ye Fan turun dari langit dan langsung membunuh penerus masa depan suku Gagak Emas. Itu semudah dan secepat mencabut rumput. Putra mahkota ke-8 dari ras Gagak Emas telah membunuh makhluk tertinggi 3 tahun lalu. Ini adalah individu yang luar biasa dari ras iblis yang luar biasa, memukau dunia. Namun, justru anak ajaib iblis yang sebanding dengan master sekte ini yang dihancurkan seperti ubin. Dia terbunuh dalam satu tarikan napas. Benar-benar mengejutkan. 8 tua. Orang-orang dari klan Gagak Emas meraung. Sinar cahaya keemasan menembus awan, menghubungkan langit dan tanah. Mereka mengepung Ye Fan. Kematian Pangeran Gagak Emas adalah hal yang sangat penting. Itu terkait dengan wajah dan warisan mereka, namun dia terbunuh oleh satu pukulan. Ini adalah permusuhan besar yang akan membuat marah seluruh suku. Di tengah medan perang, Ye Fan sangat agung dan tidak berniat untuk melarikan diri. Jubah ungunya berkibar tertiup angin. Matanya seterang bintang-bintang sementara rambut hitamnya yang tebal menari-nari tertiup angin. Dia berdiri sendirian di tengah medan perang dan menghadapi semua orang. Apakah kalian semua merasakan kemarahan yang sama? Apakah kalian mengalaminya saat kalian membunuh keturunan Raja Surgawi? Apakah itu tidak cukup untuk menghancurkan warisan Raja Matahari kuno? Anda bahkan tidak akan melepaskan sedikit pun dari garis keturunannya. Ye Fan menghadapi para ahli dari suku Gagak Emas sendirian seperti Dewa Iblis. Dia berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya tanpa sedikit pun rasa gugup. Kau benar-benar menantang surga karena membunuh putra dewa kami. Dunia ini tidak bisa lagi mentolerirmu. Seorang komandan dari suku Gagak Emas berteriak dengan ekspresi tegas sambil memegang pedang giok iblis di tangannya. Dentang. Pedang darah giok iblis terbalik, dan darah menyembur beberapa meter ke udara. Sebuah kepala terbang ke udara, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Semua orang tertegun. Pedang iblis itu berbalik dan memotong leher sang komandan, memenggal kepalanya sendiri. Cahaya pedang hijau giok mewarnai langit dan laut menjadi hijau. Itu sangat mengerikan. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat keluar, menusuk Yuan Shen hingga tewas. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Banyak orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin, dan lapisan merinding muncul di tubuh mereka. Ini terlalu aneh dan menakutkan. Di tengah medan perang, hanya Ye Fan yang berdiri sendirian. Matanya jernih, rambutnya terang dan berkilau. Dia menghadapi semua orang dan berkata, bahkan seorang komandan kecil berani mempermalukanku. Itu dia. Dia benar-benar melarikan diri dari mata lautan dan muncul kembali di dunia ini. Akhirnya, seseorang berteriak, mengenali identitas Ye Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu seseorang jatuh ke dalam penjara itu, mereka tidak akan bisa keluar untuk selamanya. Mengapa dia muncul di sini lagi? Tidak pernah ada orang yang bisa melarikan diri dari mata laut utara. Itu adalah tempat di mana orang-orang suci kuno ditindas. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang dari ras Gagak Emas semuanya tercengang.
Dibandingkan dengan kekuatan Ye Fan, mereka lebih terkejut karena dia bisa melarikan diri dari mata laut dan muncul kembali di dunia ini. Seberkas cahaya keemasan melengkung di langit, terbang menuju karang di depan. Ada seorang ahli tertinggi yang sedang berakting, ingin menangkap satu-satunya anak dari Sekte Matahari Kuno. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi karena kemunculan Ye Fan. Langit biru seperti air, dan lautan hitam bergelombang. Ye Fan berdiri sendirian di dunia ini. Dengan satu jari, seberkas cahaya keemasan menebas ke bawah, memotong jalan di depan. Orang itu sangat terkejut dan buru-buru menghindar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah jembatan emas. Jembatan ilahi ini menghubungkan kekosongan dan mencapai karang yang hampir tenggelam ke dalam air. Selain itu, yang lain juga bertindak untuk membantunya. Saat ini, yang paling penting adalah mencegah terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Mereka harus merebut garis keturunan terakhir dari Sekte Matahari Suci terlebih dahulu. Ho! Tiba-tiba, Ye Fan meraung, mengeluarkan suara surgawi yang agung. Itu seperti awal dari alam semesta, asal mula segalanya. Saat itu, ketika 9 rahasia berbenturan dengan mantra Buddha, suara ilahi ini hampir membuatnya mati karena kebencian. Baginya, kenangan ini sangat mendalam. Selama 4 tahun ini, dia telah mencoba mengembangkan semua seni di mata laut dan tentu saja, dia juga menirunya dengan seni pertempuran Sein. Pada saat ini, Ye Fan meraung, suaranya seperti gemuruh alam semesta. Di belakangnya, patung dewa raksasa muncul. Namun, patung ini bukanlah patung Buddha. Melainkan sosok seorang pemuda. Matanya dalam namun penuh dengan ketajaman, seperti seorang dewa atau iblis yang berdiri di sana. Ini tidak lain adalah dia. Ini bukan karena dia narsis. Sebaliknya, itu karena dia bisa belajar dari alam tetapi dia pasti tidak bisa menyembah satu orang pun dalam kultivasinya. Inilah yang dia pahami selama 4 tahun ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa memverifikasi daunnya. Suara kuno 6 suku kata yang legendaris memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Itu sangat mendalam dan tertinggi. Suara itu mengandung kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang luar biasa dari alam semesta. Saat itu, Kututuo hanya menguasai setengah suku kata, jadi suara surgawi yang dia keluarkan tidak lengkap. Sekarang, tiruan Ye Fan juga bukan nyanyian Buddha murni. Namun, suara surgawi ini benar-benar terlalu agung. Seluruh alam semesta beresonansi dengannya. Ye Fan telah menggunakan seni pertempuran suci untuk memberinya kemampuan ilahi yang benar-benar baru. Di belakangnya, dewa dan iblis itu berdiri sendiri dan bernyanyi bersamanya. Itu sangat menakutkan, dan orang bisa dengan jelas melihat gelombang suara emas menyapu ke segala arah. Langit dan bumi bergetar, laut bergelombang ke langit, dan alam semesta retak. 20 atau lebih orang yang bergegas menuju terumbu karang yang terendam, semuanya retak di bawah suara kuno yang misterius ini. Mereka langsung berubah menjadi debu dan tidak ada lagi. Adapun gagak emas yang maha kuasa itu, jembatan emasnya runtuh pada saat pertama. Tubuh fisiknya juga tidak bisa melarikan diri. Di bawah suara surgawi yang berasal dari seni pertempuran Sein, sebagian tubuhnya hancur. Hanya tubuh bagian atasnya yang tersisa, dan orang-orang di belakangnya bekerja sama untuk menyelamatkannya. Mantra 6 suku kata dalam agama Buddha, Ni, Pat, Mi, Ham, adalah seni suci tertinggi. Mereka yang mengembangkannya hingga tingkat tertinggi dapat menaklukkan semua dewa di surga. Namun, seperti halnya 9 rahasia Taoisme, seni ini telah lama hilang. Hanya beberapa kuil suci yang paling kuno yang masing-masing menguasai satu kata. Bahkan jika mereka digabungkan, akan sulit untuk mengumpulkan semuanya. Di zaman sekarang, tidak banyak yang berani menentang ras gagak emas. Bahkan garis keturunan yang kuat seperti Balai Raja Manusia dan Istana Bulan tidak ingin berbenturan dengan mereka. Tapi sekarang, ada seseorang yang berani melakukannya, dan itu hanya satu orang. Tangisan sedih anak kecil itu terdengar. Itu sangat menyedihkan. Di atas karang, anak yang masih sangat muda ini mengenakan pakaian compang camping. Selama hidupnya sebagai buronan, tubuhnya sudah hampir rusak. Dia tampak kuyu dan lemah. Matanya yang besar dipenuhi dengan air mata saat dia memeluk lengan pelayan tua yang patah. Dia mengguncangnya dengan kuat dan menangis, "Paman Jiang, jangan tinggalkan aku. Tong Tong ingin tinggal bersamamu. Jangan pergi. Aku tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa." Batuk. Pelayan tua itu batuk darah. Mulutnya penuh dengan busa darah, dan bahkan rambut putihnya diwarnai merah. Semua tulang di tubuhnya patah, dan tidak ada lagi cahaya di matanya. Dia tidak bisa lagi melihat apapun.
Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan cacat dan membelai wajah kecil anak itu dengan tangannya yang kasar. Seolah-olah dia tidak bisa merasa nyaman. Dia menolak untuk melepaskan tangannya dan memaksa dirinya untuk tidak menelan napas terakhirnya. Ye Fan menatap semua orang dari ras gagak emas. Tidak ada yang berani mendekat. Dia turun dan mengirimkan aliran kekuatan ilahi kepada pelayan tua itu. Dia ingin memberinya mata air dewa, tapi dia menemukan bahwa dia sudah tidak berdaya. Tubuh fisik dan vitalitas hamba tua ini telah lama hancur. Hanya ada satu alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang, dan itu karena dia tidak bisa merasa nyaman dengan anak ini. Kaisar Suci memiliki jasa yang tak terukur bagi umat manusia. Dia telah memberikan begitu banyak kontribusi. Tapi bahkan keturunannya telah diperlakukan seperti ini. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Ini adalah bagian terakhir dari garis keturunan Kaisar Suci. Pelayan tua itu terengah-engah dan gemetar. Dua aliran air mata tua yang keruh mengalir di wajahnya. Kemudian, dia mulai batuk-batuk mengeluarkan darah dalam jumlah besar. Seluruh tubuhnya terkoyak-koyak. Kau bisa pergi dengan tenang. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Ye Fan berkata dengan serius. Suaranya tidak keras pada awalnya, tapi perlahan-lahan mulai bergema seperti guntur ilahi. Itu bergegas ke 9 langit dan turun ke 9 neraka. Suara itu bergemuruh, mengguncang langit. Seluruh laut utara bergemuruh. Di kejauhan, ekspresi semua orang dari ras gagak emas berubah. Suara Ye Fan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengintimidasi. Demi anak ini, dia jelas akan bertarung sampai mati. Dia ingin melepaskan pembantaian besar. Apakah ini benar? Memang benar. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyakitinya. Ye Fan menjawab dengan suara dan kekuatan yang paling ringkas, menyuruhnya untuk merasa nyaman. Ini adalah penjelasan terbaik yang bisa dia berikan kepada pelayan tua itu. Terima kasih. Kamu harus melindunginya, melestarikan. Sedikit keturunan terakhir Kaisar Suci. Kaisar Suci masa lalu. Memiliki kebaikan yang tak terukur terhadap umat manusia. Kau tak boleh kecewa. Pada akhirnya, bibir pelayan tua itu menjadi sedingin es. Bahkan nafasnya yang tidak jelas berhenti. Semangat primordialnya hancur dan akan menyebar. Paman Jiang. Anak itu menangis dengan keras. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan dingin pelayan tua itu dan menangis dengan sedih. Air mata mengaburkan matanya yang besar dan cerah. Tong Tong merindukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak punya saudara lagi. Aku hanya menginginkanmu. Dia terisak dan terus-menerus mengguncang mayat pelayan tua itu. Sayangnya, tidak ada satupun jejak kehidupan yang tersisa. Mengumpulkan yang untuk membentuk keilahian, ada bentuk dalam keilahian. Bentuk lahir dari matahari, matahari lahir dari bulan. Mengumpulkan yin untuk membentuk, ada roh di dalam bentuk. Ye Fan melantunkan. Ini adalah kitab keselamatan Tao. Ini membentuk kekuatan misterius antara langit dan bumi. Ye Fan menemukan dengan takjub bahwa sepertinya ada segumpal cahaya yang terbang keluar dari roh primordial pelayan tua yang hancur. Di bawah perlindungan kitab suci keselamatan, itu merobek udara dan menghilang. Apakah benar ada yang namanya reinkarnasi? Ye Fan tidak tahu. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sejak zaman kuno. Roh primordial seorang kultivator untuk sementara waktu dapat mengambil cangkang daging untuk digunakan sendiri, tetapi masih memiliki umur aslinya. Setelah habis, ia akan tetap mati. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda dari reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah awal yang baru. Segala sesuatu di masa lalu akan terhapus dan kehidupan baru akan dimulai. Ada legenda tentang hal itu sejak zaman kuno, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak ada bukti. Paman Jiang. Anak itu menangis dalam kesedihan. Air matanya mengalir terus-menerus. Tubuh kecilnya yang lemah gemetar saat dia berbaring dalam pelukan dingin mayat itu. Sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Kau membunuh putra dewa kami dan berulang kali melanggar dao kami. Kebencian seluruh klan kami tidak dapat diselesaikan. Kami akan membunuh kalian semua di bawah langit. Seorang tetua dari ras gagak emas meraung. Suaranya menjadi semakin keras, mengguncang langit yang luas hingga runtuh. Pada akhirnya, seluruh laut utara melonjak dengan ombak yang mengamuk dan hampir menenggelamkan langit dan bumi. Paman, jangan pergi, Tong Tong merindukanmu. Di tengah-tengah gemuruh kerumunan orang banyak, suara seorang anak kecil terdengar begitu tak berdaya dan lemah saat dia menangis sedih. Ye Fan menghadapi ratusan ahli ras gagak emas sendirian. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara dingin, kebencian seluruh klan.
Lalu kepada siapa keturunan Kaisar Matahari kuno harus mengadu? Kau bahkan ingin menghancurkan garis keturunan terakhir dari Kaisar Suci umat manusia. Ini benar-benar tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ditolerir. Kebencian ini, memang, tidak dapat diselesaikan, dan tidak perlu diselesaikan. Bunuh saja kalian semua. Suasana pembunuhan menyapu Laut Utara seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Itu sangat dingin dan suram.